Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Melvianis Dwi Saputri dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 6 BKIA. Pernahkah teman-teman mendengar anggapan bahwa anak ABK tidak bisa belajar, tidak bisa mandiri, atau selalu harus dikasihani? Sayangnya, masih banyak mitos dan kesalahpahaman tentang anak ABK yang beredar di masyarakat. Padahal informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan stigma, diskriminasi, bahkan bullying. Melalui video ini, kita akan membahas berbagai fakta dan mitos tentang ABK, serta bagaimana peran konselor dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Apa itu ABK? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, kemampuan, atau hambatan tertentu sehingga memerlukan layanan pendidikan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya. ABK meliputi seperti kondisi autisme, tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan disleksia atau lainnya. Namun, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan keliru, seperti menganggap ABK itu tidak mampu belajar, ABK sebagai beban keluarga, menghindari interaksi dengan ABK karena merasa takut atau bahkan tidak tahu cara berkomunikasi, serta adanya perlakuan bullying atau memberikan label negatif pada ABK. Jadi, kesalahpahaman ini dapat berdampak pada rendahnya rasa percaya diri pada anak, terhambatnya perkembangan sosial, dan terbatasnya akses pendidikan yang layak. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan layanan pendidikan, sosial, dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi dan potensinya. Setiap ABK itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, mereka tidak dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Untuk itu, kita akan membahas mengenai mitos dan fakta tentang ABK. Mitos yang pertama adalah anak berkebutuhan khusus dianggap tidak mampu belajar dan tidak dapat berprestasi. Faktanya, setiap ABK itu memiliki potensi yang berbeda. Banyak ABK yang mampu berprestasi di bidang akademik, seni, olahraga, maupun teknologi jika mendapatkan dukungan yang tepat. Mitos yang kedua adalah semua ABK dianggap memiliki kebutuhan dan cara belajar yang sama. Faktanya, ABK memiliki karakteristik yang beragam. Cara berkomunikasi dengan anak autis tentu berbeda dengan anak tunarungu atau disleksia. Mitos yang ketiga adalah ABK tidak bisa bersekolah bersama anak lainnya. Faktanya, ABK memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk di sekolah inklusi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Lingkungan sekolah yang inklusif membantu anak belajar bersosialisasi, menghargai perbedaan, dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Mitos yang keempat adalah kondisi ABK selalu disebabkan oleh pola asuh orang tua. Faktanya, anak berkebutuhan khusus dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti genetik, kesehatan, atau faktor perkembangan. Orang tua tidak boleh disalahkan atas kondisi anaknya. Mereka justru membutuhkan dukungan dan pendampingan dari lingkungan sekitar. Mitos yang kelima adalah ABK selalu dipandang sebagai individu yang lemah dan tidak mampu. Faktanya, ABK itu tidak membutuhkan rasa kasihan, tetapi membutuhkan kesempatan, penghargaan, dukungan, dan akses yang setara dengan anak yang lainnya. Jadi, perlakukan mereka dengan hormat, libatkan dalam kegiatan, dan berikan kesempatan untuk berkembang. Terus, bagaimana sih sikap yang tepat terhadap ABK? Ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang sopan dan menghargai. Yang kedua adalah menghindari label negatif. Yang ketiga adalah dengarkan kebutuhan mereka. Dan yang keempat adalah berikan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan apapun. Yang kelima adalah pelajari komunikasi yang sesuai. Yang keenam adalah hargai perbedaan sebagai bagian dari keberagaman. Ingat ya, setiap anak itu unik dan berharga.
Dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, guru BK atau konselor memiliki peran penting. Antara lain yang pertama adalah memberikan layanan konseling kepada ABK sesuai kebutuhannya. Yang kedua adalah memberikan edukasi kepada siswa, guru, orang tua tentang ABK. Yang ketiga adalah mencegah dan menangani kasus bullying yang terjadi terhadap ABK. Yang keempat adalah membantu ABK mengembangkan potensi, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial. Yang kelima adalah menjadi penghubung antara sekolah, keluarga, dan tenaga profesional lainnya. Yang keenam adalah mendorong terciptanya budaya sekolah yang lebih ramah dan inklusif. Dengan dukungan konselor, ABK dapat memperoleh kesempatan belajar dan berkembang secara lebih optimal. Teman-teman, mitos dan kesalahpahaman tentang anak berkebutuhan khusus masih sering kita temui. Padahal setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan dihargai. Mari kita berhenti memberikan label, menghentikan diskriminasi, dan mulai membangun lingkungan yang lebih inklusif. Ingat ya, yang dibutuhkan ABK bukan rasa kasihan, tetapi kesempatan dan dukungan. Karena setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan bermimpi. Ingat, setiap anak itu unik dan berharga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.